Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok FRI 113 yang beranggotakan Muhammad Faid Seradi, Faisa Tarani Nugroho, dan saya sendiri Andina Priyani ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Kelompok kami mengambil paper yang berjudul Sistem Internet of Things atau IoT berbasis cloud computing dalam kampus area network. Selanjutnya ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada penggunaan IoT, yang kedua ada jenis cloud computing yang digunakan, dan yang ketiga ada manfaat menggunakan cloud computing. Yang pertama itu adalah penggunaan IoT. IoT itu sendiri merupakan teknologi yang menggunakan internet sebagai sarana dalam melakukan sesuatu. Pada paper yang kami ambil, sistem IoT ini sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan seperti dalam bidang pendidikan dalam jaringan kampus area network dengan menggunakan e-learning, membangun sistem digital library, akses jurnal online, usaha kecil menengah online, sistem informasi universitas, email universitas, dan lain-lain. Keseluruhan sistem IoT itu akan membutuhkan wadah untuk menyimpan sumber daya dari pemakaian sarana IoT. Tempat penyimpanan ini menggunakan sistem yang disebut dengan cloud computing, di mana penyimpanan ini berupa server dan storage khusus yang berbeda di dalam jaringan internet. IoT itu sendiri akan berintegrasi dengan cloud computing untuk penyimpanan data sehingga mudah dan efisien serta aman dalam penggunaannya. Selanjutnya ada jenis cloud computing yang digunakan. Next, Tim. Nah, jadi cloud computing itu ada tiga macam. Yang pertama itu ada SaaS, Software as a Service. Yang kedua ada Platform as a Service atau PaaS. Dan yang ketiga adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. Nah, apa itu Software as a Service atau SaaS? Jadi, layanan cloud computing itu di mana penggunanya dapat menggunakan aplikasi atau perangkat lunak, atau bisa disebut juga software yang disediakan oleh cloud provider atau penyedia jasa cloud computing. Contoh dari layanan SaaS adalah yang pertama, layanan produktivitas. Jadi itu ada Office 365, Google Docs, Adobe Creative Cloud. Kemudian ada layanan email seperti Gmail, Yahoo Mail, Live Mail, dan juga berupa layanan sosial network seperti Facebook, Twitter, Teget, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu contohnya ada layanan instant messaging atau seperti Yahoo Messenger, Skype, atau Gtalk. Selanjutnya ada Platform as a Service atau PaaS. Jadi ini tuh layanan yang difasilitasi oleh cloud provider untuk menyediakan platform bagi pengembangan aplikasi-aplikasinya. Jadi di sini itu penggunanya nanti dapat berfokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu mengkhawatirkan platform aplikasi tersebut. Contoh dari layanan PaaS adalah Amazon Web Service, Windows Azure, dan Google App Engine. as a Service atau IaaS. Pada layanan ini, pengguna dapat menyewa infrastruktur yang disediakan oleh cloud provider atau unit komputasi provider. Pada layanan ini, seluruhnya pengguna yang menentukan perangkat untuk cloud computing yang akan digunakan. Jika sistem virtual di cloud tersebut menggunakan source yang besar, pengguna dapat menambahkan RAM sesuai kebutuhan. Contohnya Amazon EC2, terus
Space Cloud, dan Windows Azure. Next. Yang ketiga, manfaat menggunakan cloud computing. Ya. Dengan adanya IoT, segala bentuk aktivitas kampus menjadi mudah, serta dengan adanya cloud membuat sistem IoT menjadi semakin efisien. Data dari semua aktivitas kampus disimpan dalam cloud sehingga mudah diambil kapan saja dan di mana saja, serta keamanannya yang terjamin. Dengan menggunakan sistem ini, nantinya akan mengurangi pekerjaan manual dan akan mengurangi pemakaian kertas. Untuk menjalankan IoT yang terintegrasi, cloud computing harus memenuhi akses bandwidth yang cukup serta storage yang besar. Itulah tadi penjelasan yang sempat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.